Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sinanto Hao, NIM G7012021 dari kelas C. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang biotransformasi, farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat natrium diklofenak. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu natrium diklofenak. Natrium diklofenak adalah obat antiinflamasi non-steroid. Ini merupakan antiinflamasi dan analgesik yang bekerja dalam menghambat enzim proinflamasi, yaitu sikloksigenase atau yang biasa disebut dengan COX. Obat ini dapat bekerja secara non-selektif atau spesifik menghambat COX-1 dan COX-2, serta dapat juga bekerja secara selektif pada inhibitor COX-2. Untuk contoh sediaannya sendiri di pasaran, seperti pada gambar ini. Untuk rumus struktur dari natrium diklofenak bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Untuk nama IUPAC-nya sendiri yaitu natrium 2,6 dikloroanilino fenil asetat. Untuk rumus strukturnya sendiri memiliki rumus molekul yaitu C14 H10 Cl2 NaO2. Untuk bobot molekulnya sendiri yaitu 318,13, dan obat ini memiliki nilai pKa sebesar 4,15 dan nilai pH antara 7 sampai 8. Untuk pemberiannya sendiri yaitu serbuk hablur putih hingga hampir putih, higroskopik, dan dapat melebur pada suhu 284 derajat Celcius. Untuk larutannya sendiri yaitu mudah larut dalam metanol, larut dalam etanol, agak sukar larut dalam air, praktis tidak larut dalam kloroform, dan dalam eter. Dari kelarutan tersebut dapat dikatakan obat ini tidak larut pada air. Selanjutnya kita masuk ke bagian farmakokinetik dari natrium diklofenak. Untuk absorpsinya sendiri, dia diserap di saluran pencernaan dan bisa juga pada kulit. Penurunan tingkat penyerapan dengan makanan, bioavailabilitasnya sebesar 55%. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak dalam kondisi puasa kira-kira 1 jam dalam bentuk tablet atau kapsul konvensional dan dalam bentuk supositoria. 2 sampai 3 jam dalam bentuk tablet rilis tertunda, dan kira-kira 4 sampai 5 jam dalam bentuk tablet atau kapsul extended release. Kira-kira 0,25 jam dalam bentuk bubuk untuk larutan oral, dan kira-kira 5 menit secara intravena dan 20 menit secara intramuskular, dan 10 sampai 20 jam untuk transdermal. Selanjutnya masuk ke distribusi dari natrium diklofenak. Sekitar lebih dari 99% obat natrium diklofenak ini terikat pada protein serum, terutama albumin. Volume distribusi obat adalah 1,4 liter per kilogram. Distribusi obat yang masuk ke dalam cairan sinoval adalah dengan cara berdifusi dan dapat dideteksi 2 jam setelah obat masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ke tahap metabolisme obat natrium diklofenak. Untuk metabolismenya sendiri, dia menjalani metabolisme lintas pertama di hati melalui hidroksilasi dan metoksilasi. Menjadi metabolit termaksud 4 hidroksidiklofenak itu adalah metabolit utamanya. Kemudian bisa juga dia menjadi 3 hidroksil diklofenak, 5 hidroksidiklofenak, 4,5 dihidroksidiklofenak, dan 3 hidroksi 4 metoksidiklofenak. Dan setelah mengalami metabolisme tersebut, dia akan dimetabolisme lebih lanjut melalui proses glukuronidasi. Untuk struktur dari
hasil metabolisme natrium diklofenak dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Untuk gambar pertama itu adalah struktur dari hasil metabolisme 4 hidroksi diklofenak atau metabolit utamanya. Yang di sebelah kanannya yaitu 3 hidroksi diklofenak dan di sebelah kanannya lagi yaitu 5 hidroksi diklofenak dan selanjutnya yang paling terakhir adalah 4,5 dihidroksi diklofenak. Nah, di sini dari hasil metabolisme fase satunya obat natrium diklofenak ini mendapat penambahan gugus OH seperti pada gambar rumus struktur dari natrium diklofenak yang pada masing-masing struktur tersebut mendapat penambahan gugus OH yang menyebabkan perbedaan dari eh, keempat rumus struktur ini adalah letak dari OH-nya tersebut. Selanjutnya, untuk reaksi konjugasi obat atau senyawa organik asing dengan asam glukuronat, sulfat, glisin, glutamin, dan glutation dapat mengubah senyawa induk atau hasil metabolit fase 1 menjadi metabolit yang lebih polar, mudah larut dalam air, bersifat tidak toksik dan tidak aktif, dan kemudian diekspresikan melalui ginjal atau empedu. Nah, di sini dari hasil metabolisme fase 1, kemudian obat akan menjalani lagi proses metabolisme tahap kedua untuk membuat dia lebih larut air dan tidak toksik untuk tubuh. Selanjutnya obat natrium diklofenak setelah mengalami proses oksidasi, dia akan mengalami proses glukuronidasi, yaitu proses untuk mengkonjugasi xenobiotik atau zat-zat yang berbahaya bagi tubuh dengan asam glukuronat dengan bantuan enzim glukuronil transferase. Ini adalah bentuk dari metabolisme dari natrium diklofenak itu sendiri. Di sini dari natrium diklofenak dia akan dimetabolisme dengan eh, sel dalam hati yaitu CYP 2C9 dan CYP 344. Dari hasil ini akan dihasilkan metabolit seperti yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah obat di metabolisme dari tahap 1 ke tahap 2 untuk membuat dia menjadi lebih larut air dan tidak toksik, kita akan masuk ke tahap ekskresi. Ya, untuk natrium diklofenak tersebut, dia diekskresikan melalui urin, kira-kira 60% sebagai metabolit termaksud konjugat glukuronida, kurang dari 1% sebagai obat tidak berubah, di empedu dia sekitar 35%, untuk waktu paru eliminasi terminal kira-kira 1-2 jam dalam bentuk tablet, kapsul, injeksi, dan suppositoria. Dan kira-kira 12 jam untuk dalam bentuk transdermal. Sekian dari video yang saya terangkan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.